amati, dengar apa paparan-paparan dari teman-teman sejawat dan juga dari ahli tata negara tadi. Memang kondisinya demikian. Jadi oleh sebab itu, saya sarankan nanti undang-undang praktek kedokteran ini diinisiasi oleh Komisi 9. Sebab nanti kalau hanya balik saja yang membuat undang-undang ini, tidak akan sampai. Kemudian di Komisi 9 tentu kita berharap yang dipilih nanti dipanjalah atau apanya yang benar mengarah ke sana, yang mengerti ya mengenai undang-undang praktek kedokteran ini. Memang kita di Indonesia ini sulitnya begini. Hampir seluruh orang berduit berobat ke luar negeri. Saya termasuk berobat ke luar negeri. Ke Singapura, ke Malaysia. Bukan sekarang, sejak dulu saya berobat ke sana. Kenapa? Karena pelayanan di Indonesia ini, di rumah sakit Indonesia ini jelek. Saya mengatakan jelek kecuali kita masuk rumah sakit swasta. Itu beda ya. Jelek. Kemudian juga kalau kita lihat, saya juga seorang dokter. Ya ahlian dokter di Malaysia, di Singapura itu tidak kalah dokter Indonesia. Tidak kalah, cuma kita untuk dilayani dokter Indonesia ini yang spesialis itu panjang jalannya. Ini pengalaman saya juga, orang tua saya sakit, CA paru waktu itu. Waktu itu saya malah direktur rumah sakit pendidikan, rumah sakit provinsi di Sumatera Barat. Saya direktur rumah sakit Ahmad Mukhtar. Dibawa ke Padang, karena di Padang lebih banyak ahlinya. Aduh, persoalannya harus diulang lagi apa yang sudah kita periksa. Saya tanya, dokter yang di Bukit Tinggi, dokter yang di Padang ini beda enggak dosennya, gurunya? Gurunya sama. Ini ego ya, ini masalah ego. Akibatnya saya marah, saya telepon rumah sakit di Malaka, MMC. Kami tunggu Pak. Besok saya pergi bawa orang tua, ditunggu di bandara, itu 200 kilo kan. Bandara ke rumah sakit, ditunggu oleh ambulannya. Dibawa 5 menit di rumah sakit itu langsung diperiksa oleh spesialis. Kalau kita ini mungkin seminggu ya, baru bisa diagnosanya keluar. Nah, jadi memang banyak, termasuk juga yang seperti yang dikeluhkan tadi, ada STR yang sekali 5 tahun. Ini kan setelah dilakukan wisuda oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tidak diakui pemerintah. Harus dididik 1 tahun lagi. Nanti diujian lagi. Jadi, apakah profesor-profesor di Fakultas Kedokteran ini bodoh ini? Melahirkan dokter yang sudah wisuda, tidak bisa praktek? Kan pertanyaannya ke sana. Atau ada maksud lain? Waktu saya tanyakan kenapa harus internship lagi 1 tahun. Katanya tidak bisa praktek. Yang tidak bisa praktek itu yang bodoh ini mahasiswa, yang calon dokter ini, atau yang ngajarnya yang bodoh. Waktu kita dulu, saya juga dokter ya, begitu di wisuda kita praktek. Dikeluarkan oleh Kemenkes ya, surat daftar dokter, apa namanya lupanya, dan hanya sekali seumur hidup. Tidak ada surat itu setelah keluar STR ini baru sekali 5 tahun. Ini menghambat ya.
Kemudian juga yang seperti yang tadi, kita kekurang dokter. Saya tanyakan, kenapa pelayanan di rumah sakit ini kok jelek? Ya dokternya satu dok, tapi prakteknya ada 3 rumah sakit. Jadi ditunggu dulu Pak, dia operasi di rumah sakit A. Kita gawat darurat. Itu. Jadi kita kurang dokter. Kenapa kita kurang dokter? Nah, jadi pertanyaan seperti yang tadi. Pertama, masuknya sulit. Yang kedua, biayanya besar. Tidak biaya resminya yang besar, biaya macam-macamnya yang besar. Anak saya juga ngambil spesialis. Pernah diskor 1 tahun dulu. Karena memprotes anggaran-anggaran yang tidak karu-karuan. Dosennya mau mancing pakai kapal, disuruhnya mahasiswa ini yuran untuk bayar sewanya. Jadi memang pendidikan kita juga tidak karu-karuan kalau menurut saya. Saya kan juga. Walaupun saya mahasiswa kedokteran dari di Indonesia juga, tapi memang kondisinya seperti itu. Satu. Yang kedua, saya pernah sampaikan,